barat. Semuanya berkumpul di barat. Karena apa? Karena saking gembiranya di bumi ini ada nur di atas nur, yaitu Nabi Muhammad. Saking gembiranya hewan-hewan itu. Kemudian semuanya gabahnya orang Quraisy, gabah itu hayawan melata, termasuk tunggangannya orang Quraisy, hewan tumpahan. Kuda, onta, gajah, apa mana? Sing berkaki 4 itu, kambing. Semuanya itu bisa bicara ketika mendengar Nabi Muhammad itu akan lahir. Bisa ngomong. Hebat atau tidak? Biasanya leke kucing itu munine piye? Leke wedhus itu munine piye? Kancane iki. Lek sapi munine piye? Lek unta. Karo nama itu kong pengarang sama Jawa. Lek unta piye? Kok jenenge. Ya, semuanya bisa bicara. Ngomong apa? Bisa ngomong pas malam itu juga, seketika itu hayawan itu bisa bicara. Seharusnya hayawan itu nggak bisa bicara kan? Sampai sekarang bisa bicara atau tidak? Yang bisa bicara ada di film judulnya Sondesit. Bisa bicara, mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu ada di kandungan dan akan dilahirkan, memberi sebuah berita. Kemudian di malam itu juga semua cahaya yang ada di muka bumi redup semuanya. Yang nampak adalah cahayanya Nabi Muhammad yang masih terdapat dalam kandungan. Mentorong kabeh, mulai dari Mekah sampai Romawi, mulai Mekah sampai Basrah semuanya nampak. Istana Basrah, istana Romawi muncul semua, istana Syam semuanya muncul, ketok terang benderang sebab cahayanya Nabi Muhammad. Kemudian api yang ribuan tahun disembah oleh orang Persia. Jadi orang Persia itu nyembah apa? Api. Ribuan tahun tak pernah padam. Di seketika itu, di malam itu juga apinya orang Persia itu padam. Karena apa? Karena datangnya nur yang sangat kuat, yaitu nurun fauqanu nuri, cahaya di atas cahayanya di atas. Wah, dalam mana itu? Cahaya di atas cahaya itu Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya berusia kurang lebih itu 6 bulan, berapa? Iling-iling berapa? 6 bulan kira-kira. 2 bulan. Kira-kira 2 bulan baru. Kira-kira 2 bulan. Ayahnya ini yang namanya siapa? Sayyid Abdullah ini pergi untuk berdagang. Dodolan, menjual kain, menjual rempah-rempah dari satu kota menuju ke kota yang lain. Beliau diutus oleh ayahnya yang bernama Abdul Muthalib pergi ke tanah Faiha. Faiha itu ada di bawahannya kota Gaza. Nah, Gaza itu negara yang terdapat di Palestina. Berangkat ke sana ketika usianya kandungan ibunya itu masih 2 bulan. Masih 2 bulan. 2 tahun, 2 bulan. Dari situ, dari Faiha itu menuju ke kota Abdullah. Ternyata dalam perjalanannya Sayyid Abdullah ini mengalami sakit parah sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan.
Di situ langsung mukim di rumah pamannya dari Bani Najjar. Di situ mukim di situ, menetap di situ selama 1 bulan, dan pada akhirnya Sayyid Abdullah pun wafat. Jadi ketika usia berapa bulan Nabi Muhammad? Kurang lebih 2 bulan ayahnya wafat. Yang pergi tadi dengan keadaan sehat, perginya dengan mencari nafkah apa? Berdagang, tapi yang pulang tinggal apa? Kabar wafatnya kepada Sayyid Abdul Muthalib. Dari teman rombongannya itu Sayyid Abdullah dikabarkan telah wafat dan dimakamkan di kota Abwa. Ini dimakamkan di mana? Dimakamkan di Abwa. Setelah itu setiap malam Siti Aminah itu menanti kedatangan suaminya yang sedang berdagang. Ternyata yang datang apa? Kabar wafatnya. Menangis atau tidak? Menangis. Sayyid Abdul Muthalib sebagai ayahnya menangis atau tidak? Semuanya yang ada di bumi, yang berupa hayawan kaki 4 itu semuanya menjerit menangis, dan seluruh penghuni langit yakni malaikat semuanya menangis. Ya Rabbi Ka'bah, Qattarukta Nabiyuka Muhammadan yatiman. Engkau tinggalkan Nabi yang kau cintai, yang menjadi kekasihmu sebagai anak yatim. Maka izinkanlah aku, jadi langit, izinkanlah aku untuk menjaganya. Karpe langit pingin jogo Nabi Muhammad. Jarine bumi yang ngono pisan pingin jogo Nabi Muhammad. Kak, jarine Allah, ana afidun wa nasirun. Aku yang akan menjaga kekasihku yaitu Nabi Muhammad. Aku yang akan menjaganya, dan aku yang akan menolongnya. Itu. Apalagi kita sebagai umatnya yang merasakan ajarannya sekarang ini, susah atau tidak kalau kekasihnya, kalau orang yang dicintai wafat? Susah atau tidak? Pastinya susah. Nah, itu tadi Sayyid Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad dalam kandungan berusia 2 bulan. Kemudian setiap malam Siti Aminah itu bermimpi didatangi malaikat. Nanti kamu akan diberi putra yang akan menjadi junjungan orang seluruh alam setiap malam sampai lahirnya Nabi Muhammad. Sehingga Siti Aminah itu merasa takut. Ada guntur yang menggelegar di langit. Kaget apa ora? Kaget saiki. Tapi lawan bedhe tenan sampean boyo-boyo kira-kira. Jeduar. Siti Aminah kaget ketika hendak melahirkan ini loh. Pas hendak melahirkan ketika usianya genap 9 bulan. Tapi Siti Aminah itu ketika mengandung Nabi Muhammad itu mendapatkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasakan rasa sakit sebagaimana yang dirasakan oleh orang perempuan selayaknya yang ada di dunia. Sama mereka percaya akono mamai sampean. Orang yang mengandung itu sakit atau tidak? Jangan tahu langsung. Ya, sakit. Ya, lek tidur enak apa ora? Ya, lek perut sak mene iki lho. Lek perut sak mene iku. Kira-kira lek turu miring sebelah rasane. Digowo abot. Lek turu murut kayak apa? Kayak bandulan ya, kayak bandulan. Enggak bisa. Jadi orang yang sedang hamil itu menahan rasa sakitnya selama 9. Siti Aminah pun
tidak merasakan hal demikian karena mendapatkan syafaat, mendapatkan keringanan sebab membawa nurnya Nabi Muhammad. Pada usia genap 9 bulan Siti Aminah itu setelah kaget mendengarkan wajibah itu tadi, apa mau buntur itu tadi, takut hendak melahirkan, mau takut, dan datanglah di situ, datang untuk mengamankan, untuk mengaring-aringi, apa, untuk mendamaikan, menenangkan hatinya Siti Aminah. Maka datanglah 4 orang perempuan surgawi. 1, Imro'atu Fir'aun, Asia. Yang pertama bojone Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu gak Islam, tapi bojone itu iman kepada Allah. Itu Asia namanya. Itu penghuni surga yang menjadi bidadari. Yang pertama. Yang kedua, ibu Nabi Isa, sinten? Siti Maryam. Siti Maryam itu ibunya Nabi Isa. Kemudian yang 2 lagi ini adalah perempuan dari surga yang berupa bidadari untuk menenangkan Siti Aminah. Gowo banyu diombeni, Siti Aminah itu mau diombeni, sing sedang takut menggigil karena ada suara guntur yang sangat keras, diberi minum, jangan takut, aku akan menenangkanmu. Sebab Siti Maryam itu melahirkan juga tidak sulit, melahirkan Nabi Isa enggak sulit, diberi minum. Setelah dilahirkan, oh iya, lek bayi ini kira-kira keluar cahaya yang dibawa oleh bayi ini tadi dari farjinya, dari kemaluannya Siti Aminah, keluar cahaya yang sangat tajam dan sangat terang, sehingga mulai dari situ, mulai dari kamarnya sampai seluruh penduduk Mekah itu semuanya terang benderang. Padahal zaman dulu itu listrik ada atau tidak? Nggak ada. Kalau sekarang listrik ada. Kalau zaman dulu lahirnya Nabi Muhammad, seluruh rumah-rumah yang ada di penduduk Mekah semuanya menjadi terang benderang. Kemudian Ka'bah itu ya, Ka'bah itu gone apa rek? Gone ibadah apa Ka'bah itu? Tempatnya ibadah apa kalau Ka'bah itu? Ibadah haji. Ibadah haji, ono tawaf nang Ka'bah. Kalau dulu Ka'bah itu isinya adalah berhala. Ya, berhala, patung gede-gede sing disembah pada zaman jahiliyah, nyembahe ulek-ulek sing gawe terus itu wong jahiliyah, wong bodoh-bodoh nyembahe ngono. Ketika Nabi Muhammad semuanya berhala yang ada di dalam Ka'bah isine iku berhala, kabeh iku mau ambruk. Kabeh ambruk. Ke Ka'bah sendiri kemudian doyong seakan-akan itu sujud menghormati kelahirannya Nabi Muhammad. Di situ Sayyid Abdul Muthalib sebagai kakeknya sedang tawaf di situ, sedang melakukan ibadah. Kaget, itu terang benderang apa? Kok iso puadang jinglang itu apa? Antara Ka'bah dengan rumahnya. Kok iso puadang? Kemudian ada berita bahwasanya Aminah melahirkan. Sayyid Abdul Muthalib bergegas lari sekencang-kencangnya untuk melihat anak. Ternyata ketika sampai di rumahnya nggak dapat melihat anaknya. Oh, gak iso kan? Sampai
saking padange, saking terangi nur yang dibawa oleh Nabi Muhammad diterang. Kabeh iku mau Siti Aminah sebagai ibunya pun tidak bisa melihat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat digawa mubeng-mubeng nang bumi, nang langit, nang segara, ditutuni sembarang kali. Ditutuni sembarang kali. Iki sing akan jadi sifat-sifat semuanya. Itu ketika Nabi Muhammad sedang lahir. Keajaibannya lagi apa? Nabi Muhammad itu dilahirkan dengan keadaan mahtunan, makhulan. Mahtunan, apa rek? Sudah hitan. Wong lek gurung sunat iku rek. Gurung sunat kabeh. Gurung siji. Iku gawa kotoran. Jadi Nabi Muhammad itu sejak dari lahir sudah tidak membawa kotoran, lahir dengan keadaan yang bagus sekali, bersih sekali, bersih dari kotoran, meskipun sampai pada itu tadi sudah dihitan wis diketok. Sinten sing ngetok, sing nyunat sinten? Nggih malaikat. Jadi wis celaan, kemudian nggih maktunan, ceraya Nabi Muhammad itu lahir ceprot, kemudian sujud mengangkat jari-jarinya ke atas, mengisyaratkan apa ini? Allahu Akbar. Coba yang jilid kosong, coba mana yang jilid kosong ini yang mana? Angkat tangan yang jilid kosong. Nah, hafal atau tidak surat Al-Ahad, Al-Ikhlas? Sini, berdiri. Kalau bisa diberi hadiah. Bacakan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil qul a'udzu samad lam yalid lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, ayo. Itu tadi Mbak Nesa membacakan surat Al-Ikhlas. Nabi Muhammad mengangkat tangannya seraya mengacungkan jari-jarinya menunjukkan apa ini? Allahu Ahad. Ahadun ahad, Allah hanya ada satu. Allah hanya ada satu. Sini, diberi hadiah sama Ustaz Sofi. Wah. Dengarkan lagi yang jilid 2 sekarang. Nabi Muhammad itu punya paman yang sangat mencintainya, yang namanya siapa rek? Siapa sing cinta pada Nabi Muhammad? Pamane Abu Thalib, Sayyid Hamzah, Sayyid Abbas, itu adalah pamannya Nabi Muhammad. Ada juga yang sangat membenci Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Abu, dan diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Lahab yang berbunyi jilid 2 yang bisa berdiri. Bacakan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Tepuk tangan yang hadiah dulu. Ini beri hadiah dulu. Terima kasih. Nanti ada kisi-kisi lagi yang bisa angkat tangan ya. Langsung jawab dapat hadiah. Lanjut atau tidak, ini ceritanya sampai mana tadi?
Muhammad dilahirkan dengan keadaan sudah wis disunat. Nabi Muhammad itu wis disunat. Ya. Kemudian saking gembiranya itu tadi, saking gembiranya paman yang pada akhirnya memusuhi Nabi Muhammad itu yang namanya siapa? Abu Lahab. Itu saking gembiranya karena istri dari adiknya yang bernama Abdullah itu melahirkan karena dia sudah meninggal. Saking gembiranya Abu Lahab itu memerdekakan budak, melepaskan, jadi membebaskan budak, dihadiahkan kepada Siti Aminah, dan budak itu namanya Suwaibatul Aslamiyah. Namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Dia orang pertama yang menyusui Nabi Muhammad, namanya Suwaibah. Atas kegembiraan ini, Abu Lahab yang menjadi musuhnya Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya, ketika dia wafat, ya, ketika Abu Lahab wafat, ada yang bermimpi, sahabat itu mimpi Abu Lahab. Takoni, weh Abu Lahab, Pak Halut, piye kabarmu? Piye kabarmu saiki? Wis mati, sana Abu Lahab wis mati, takoni dengan orang yang bertakoni. Piye kabarmu saiki? Ana finnar, aku nang neraka. Saiki aku nang neraka, aja takon piye. Jamanmu saiki enak apa ora? Ya ora enak jenenge nang neraka. Nang neraka wis ora usah takon maneh. Keadaanku kaya apa? Aku nang neraka, wis puas awakmu saiki. Wis rene Abu Lahab. Aku nang neraka. Tapi setiap hari Senin aku mendapatkan dispensasi oleh keringanan dari antara kedua jari-jariku ini. Nah ini keluar air di antara dua jari-jarinya Abu Lahab. Setiap hari Senin Abu Lahab ada di mana? Neraka. Setiap hari Senin Abu Lahab duwe keringanan, keluarnya air ini tadi dan dihisap oleh Abu Lahab. Rekan-rekan santriwan santriwati yang kami sayangi, untuk lebih jelasnya lagi, lebih panjangnya ceritanya ada kitabnya. Sampai ngaji terus, ojo sampai leh. Iki sik sakmono tok. Besok-besok tak ceritani mana. Ya, sekarang kisi-kisi yang bisa jawab angkat tangan. Jadi 3, 4, 5, 6. Siapakah orang yang menyusui Nabi Muhammad pertama kali? Kesini, angkat tangan dulu. Kiri, aduk di sini. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad pertama kali? Kamu namanya siapa? Nah, benar ya, namanya Suwaibah Riyadiyah. Diberi hadiah. Ada lagi nih. Pamannya Nabi Muhammad yang sangat memusuhi pada Nabi Muhammad itu namanya siapa? Angkat tangan dan salah. Ini. Apa namanya? Ayo, dia ini. Ada yang lagi. Kesini, berdiri. Namanya siapa yang musuhin Nabi Muhammad? Ya. Oh, salah lagi. 10.000. 10.000 ini. Harus ini siapa nih? 10.000. Siapa? Saya jenengmu siapa? Nah, namanya yang memusuhi Nabi Muhammad itu siapa? Abu Lahab. 10.000. Lagi 2. Rasa kairo.
Terakhir, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Di kota apakah Sayyid Abdullah ayahnya Nabi Muhammad itu dimakamkan? Abe. Apa? Namanya siapa namanya? Ini. Terima kasih. Semoga pada sore hari ini membawa berkah atas Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Acara selesai dengan tertib nanti diperhatikan tulisannya ya. Nah, oleh goyang-goyangan surung-surungan ya. Tertib ya. Iya. Iya, Mas. Duduk. Mbak, mlaku, Mbak.